guys, ini kita lagi di pabrik gula Colomadu ya. Ini pabrik gula ini berdiri sejak tahun 1861. Kita baru sampai. Jadi ini udah dimuseumkan ya pabrik gulanya. Jadi kita cuma bisa lihat sisa-sisa mesin-mesin zaman dahulu kala untuk pembuatan gula. Ikut Anda. Mereka nanti mau keliling-keliling melihat mesin apa yang digunakan untuk memproses gula yang manis. Ini gula pasir kan ya bikinnya? Gula Gula pasir pasir, ya? kan, gula putih kan? Silakan Pak. Oke, coba kita ke atas ya. Mas Aji. Selamat datang Bapak Ibu semuanya dari Selamat datang. Selamat datang Bapak Ibu semuanya dari Aspi Banten. Iya. Perkenalkan saya Aji. Selamat datang Pak. Selamat datang Pak Haji. Selamat datang Ibu Marketing The Colomadu Museum. Nih, untuk hari ini mungkin saya akan guide Bapak Ibu semuanya sedikit-sedikit aja deh. Nggih. Ya, karena posisinya ini nanti ada beberapa grup yang harus juga ada gitu. Oke. Selamat datang Bapak Ibu di The Colomadu dan di stasiun Gilingan. Ini namanya stasiun Gilingan Bapak Ibu semuanya. Gilingan apa? Di mana stasiun Gilingan ini dibangun tahun 1861. Letakan batu pertama oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegaran keempat. Tahun 1861. Posisinya kayak gini Kak. Iya. Dan ini semua yang ada di sini mesin asli 1861 yang masih bisa kita pertahankan. Jadi mesin ini dari dulu emang bentuknya seperti ini, cuma kita revitalisasi mulai dari cat saja. Yang masih kita bisa pertahankan, kita pertahankan. Jadi dulu struktur dari gula itu datang dari sebelah barat, belakang Bapak Ibu semuanya. Rel lori atau kereta tebu itu datang lewat bawahnya Bapak Ibu ini, relnya asli ya. Nanti akan diturunkan di sebelah sini. Sebelah kanannya Bapak Ibu semuanya nanti akan digiling lagi pertama di stasiun penggilingan pertama. Yang paling atas, yang paling besar. Nanti akan berturut ke arah timur seperti itu. Digiles sampai 4 kali Bapak Ibu semuanya, sampai ampasnya akan hilang. Itu jadi posisinya kalau yang bawah ini, kaca-kaca bawah ini adalah untuk uap-uap yang dulu akan orang-orang Indonesia memperbaiki mesin-mesin yang ada di bawah. Ya, karena kita tutup karena posisinya dulu banyak ular dan banyak hal lainnya. Karena bangunan ini mangkrak mulai dari tahun 1997 sampai 2017. Gitu. Sebelumnya itu masih produksi? Masih produksi Bapak, karena posisinya kita 97 stop produksi itu karena kita kekurangan bahan gulanya. Karena semua kebun tebu itu dipakai perumahan. Bahan bakunya berarti. Alih fungsi, betul Ibu. Jadi kita kalah saing sama pabrik gula yang ada di Sondokoro Karanganyar. Gitu. Jadi kita kalah saing, posisinya banyakan yang sana, jadi akhirnya sini tutup. Tapi mesin ini masih itu ya, bisa produksi seandainya kita mau pakai. Bisa, tapi karena posisinya sejak 2017, Menteri BUMN zaman 2017 itu merevitalisasi pabrik ini dengan bantuan 4 BUMN. Gitu. Mulai dari Kementerian BUMN, Jasa Marga,
PTPP Persero. Gitu. Jadinya dialihfungsikan ke museum. Seperti itu Ibu. Jadi dulu strukturnya seperti itu. Jadi udah banyak gula itu. ya, karena posisinya mesin ini menggunakan dari Belanda. Kalau yang sekarang yang baru yang dipakai di mana Suko Sondokoro karangnya itu dari Belanda sistemnya juga. beda. Sama. Tapi yang sana kan masih Masih. ya dari Belanda. Ini yang arsiteknya kan dari Belanda dan yang memberikan dana itu pengusaha Chinese dari Semarang. Kerjasama dengan KGPA Mangkunegaran 4 itu tadi. Gitu. Karena tahun 1861 kita itu bisa mengekspor gula hampir 3.000 ton per tahun. Zaman Dulu loh ya. Anjir, Harusnya zaman sekarang dulu. harus Lebih, tapi karena posisinya alih fungsi lahan menjadi Betul. beberapa perumahan dan lain-lain, Oh, akhirnya iya. tebunya itu habis itu. Gila. Itu. Gimana? Kalau teknologi yang di Sondokoro masih sama, Bapak. Seperti ini juga, karena mulai dari penggilingan, nanti dari hasil giling itu airnya akan dikarbonatasi di ruang merah itu. Nanti di situ ada tungku besar yang dulu ada kayak panci lah bahasanya, wajan, bawahnya pakai kayu jati, itu akan direbus sampai panas, uapnya akan diambil ke stasiun penguapan. Gitu. Jadi dari stasiun penguapan nanti akan dikristalisasi di stasiun masakan yang di belakang dan akhirnya menjadi. Sebenarnya produksinya atau alurnya masih sama. Dan yang di Sondokoro pun juga masih ada kaitannya dengan hal-hal mistis dan hal-hal kuno. Kalau mau ada penggilingan tebu kita harus menyembelih kayak gitu masih ada Bapak. Jadi tidak ada yang dirubah mulai ke teknologi yang sekarang. Karena posisinya kita kalah saing tebunya menjadi di lahan itu akhirnya kita kalah. Dan yang di Klaten pun kan sekarang juga nggak beroperasi. Yang di Klaten juga ada tapi nggak beroperasi juga karena bahan tebu akan diambil oleh pihak asing. Iya masih gitu. Yang Klaten akan juga dibikin ke itu ke apa namanya ke museumnya. Gitu, Bapak. Monggo, ada foto yang lama Ibu di sini sebelah sini. Monggo. Nah, mulai dari sini Bapak. Ini foto kita tahun 1867 di mana bangunan sudah seperti ini. Sampai sekarang pun juga masih seperti ini. Jadi posisinya dulu rakyat-rakyat jelata yang di luar itu membersihkan tebu dan beberapa ampas tebunya. Cerobong ini masih ada di belakang, masih utuh sampai sekarang. Gitu. Ya, stasiun Gilingan ini seperti ini juga. Tahun 1929. Yang ini. Nah, sama Bapak. Ininya sama 4 juga. Nah, ini kita foto dari timur sebelah sana. Yang hilang cuma ininya aja, Pak. Pipa-pipa ini karena tidak bisa kita selamatkan. Korosi, betul. Renovasi tahun 1922 di mana tebu itu akan turun di sini. Gedung ini ya. Ini ada di luar yang sekarang menjadi parkiran dan ini stasiun penguapan. Beberapa ketel masih ada di belakang nanti di tengah seperti itu. Ini jalur lori tebunya yang Bapak Ibu injak ini mulai dari barat sampai ke timur asli. Ya, masih asli. Ini stasiun veteran kita sekarang sudah dibikin menjadi hall untuk acara konser atau acara wedding lainnya. Karena posisinya beberapa alat atau semua alat hampir 90% tidak bisa diselamatkan. Hilang. Nah, ini Banyak ya. ini foto terakhir di Colomadu sebelum berhenti 1997. Terakhir kali belum berhenti fotonya seperti ini. Masih ada bus sekolah, masih ada beberapa bus bagong zaman dulu yang mungkin Bapak Ibu semuanya sudah menemui gitu loh. Gitu. Itu dulu dan sekarang busnya masih diambil ke Sondokoro. Gitu. Ini foto gudang pengepakan yang sekarang menjadi Sakara Hall juga untuk wedding dan acara lainnya. Monggo lanjut ke ruang kelas gunakan. Monggo di ruang merah.
Ya, ini namanya ruang karbonatasi Bapak Ibu semuanya. Di mana ruang ini memperlihatkan tungku asli zaman dulu yang dibuat dan dipakai untuk penguapan nira mentahnya. Kayu bakarnya di sini. Ya, kayu bakarnya di tengah. Untuk air, untuk udaranya di kanan kiri ini Bapak Ibu. Dan tungkunya ada di atas. Kayak ini yang bakar apa batu jadi Betul, dapur. jadi itu ya. Namanya apa itu ya? Ini dulu pakainya kayu jati semuanya. Ini tungkunya asli masih bangunan dulu kala. Jadi posisinya dulu ada beberapa komponen dan memang ini tungku aslinya kita yang kita pertahankan. Jadi kita tutupin biar tidak disentuh dan kena zat-zat lainnya, Bapak. Diameter berapa itu pancinya? Kalau panci. Ya. Intinya segini, Bu. Ya. Intinya kalau buat dodol mah Bisa untuk orang Oke, sekampung. yang ngadu lanjut kan. Bapak Ibu semuanya ini. Bisa untuk orang sekampung ya Pak. Ini Bapak Ibu semuanya biola yang dibangun pabrik ini dari tahun 1966. Ya, Mangkunegara 4. Mangkunegara 4 ini berpesan itu dengan bahasa Jawa, mungkin yang Bapak Ibu asli Jawa mungkin bisa tahu. Lagi opon. Pabrik iki openono. Rukonono. Rawat. Senajan ora nyubi nanging nguripi. Betul. Kinarya papan pangupa jiwane kawula dasih. Benar. Yang bahasa Indonesianya artinya Apa nih? pabrik ini rawatlah gitu. Senajan kan. Walaupun tidak membuat kaya, tapi membuat kita hidup Betul. dengan rezeki-rezeki yang dikasih oleh pabrik ini untuk masyarakat zaman dulu. Kinarya papan pangupa jiwane kawula dasih itu pabrik ini emang dibangun untuk masyarakat menengah ke bawah yang dulu tidak punya pekerjaan, tidak punya lahan pertanian seperti itu. Dia sebagai buruh tani. Betul. Makanya ini memang pabrik dikhususkan untuk rakyat menengah ke bawah zaman dulu. Yang Mangkunegaran berpikir seperti itu, Ibu. Jual raja harus. Ini kakeknya Gusti Bre yang sekarang menjadi Mangkunegaran 10 yang kemarin habis jumenengan. Masih. Ini kakeknya yang keempat. Yang sekarang kan yang ke-10. Gitu, Monggo, lanjut. Ini beberapa alur riwayat pabrik gula mulai dari tahun 1830 sampai pabrik gula ditutup 1997. Mulai lahan pertanian yang dulu tebu banyak atau beberapa lahan tebu semua, dibangunlah pabrik sampai mengalami kejayaan di masa 1903 sampai 1904 kejayaan kita, dan akhirnya tutup yang di angka 97 sana, Bapak, seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi beberapa riwayat dan foto tahun dulu yang masih bisa kita selamatkan. Gitu. Nah, untuk yang di depan itu beberapa peta pabrik gula yang ada di seluruh Jawa, mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Itu yang di peta itu. Kalau yang ini Mas? Kalau ini cuma beberapa dulu ekspornya pabrik gula ke luar negeri. Yang zaman dulu sekali. Nah, ini Bapak miniatur kita yang asli. Dan kita jadikan miniatur. Aslinya seperti ini dulu. Aslinya seperti ini. Yang real masih kita pertahankan, yang paling pojok, yang paling depan itu. Ini aslinya miniatur kita yang dulu kala. Lorinya. Ya, lori diturunkan di sini, kerja memasukkan dan menimbun, naik, digiling pertama, terus giling kedua, ketiga, sampai keempat. Gitu. Ini tinggal beberapa masyarakat dulu untuk mengambil ampas tebunya. Buat Buat kuda. Pulangnya dong dari sini Mas, mau di video. Oh gitu. Ini beberapa miniatur kita yang asli dari zaman dulu, mulai dari lori datang, tebu akan dikeluarkan di sini. Nanti tebu itu akan ditarik ke naik, mulai dari proses ke penggilingan pertama. Ini satu ya, proses penggilingan kedua, ketiga, dan terakhir keempat. Dan terakhir keempat ini
untuk masyarakat umumnya akan mengambil beberapa ampas-ampas tebu yang akan dibagikan ke masyarakat dan untuk beberapa peternakan atau perkebunan seperti itu. Oke, ada temanmu nggak? Pokoknya ini beberapa riwayat raja-raja Mangkunegaran. Mulai dari satu. Ini satu. Ini Mangkunegaran 4 yang mendirikan tempat kita. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegaran 4 atau KGPAA M4. Itu yang beliau dulu lahir tahun 1861 Pak Raden Masudiro. Seperti ini. Nah, beliau wafat 1881 di Astana Girilayu Karanganyar sampai sekarang gitu. Gitu. Dan ini beberapa lagi beberapa raja yang mungkin bisa dilanjutkan untuk melihatnya seperti itu. Sini sekarang 10 Pak yang Gusti Bre. Foto atau dulu waktu zaman dulu, dan di sana ada beberapa foto adat Jawa atau tradisi cembengan. Tradisi di mana sebelum penggilingan tebu itu mulai dari pemotongan kepala sapi, kerbau, jamasan keris, sesajen, jarah makam, dan kirap tebu. Ini beberapa fotonya semua masih ada. Proses-prosesnya mulai dari adat Jawanya. Selirnya tadi sih itu ya. J. Di mangku itu ya. Betul, Ibu. J. Ya, pinter banget deh. Semua dapat. Kalau pemotongan kepala sapi itu dilakukan setiap penggilingan. Iya, karena musim giling itu kan 6 bulan sekali, Bapak. Oh, 6 bulan sekali. Hampir 6 bulan atau 1 tahun sekali lah. Setiap mau musim giling, pabrik itu akan meminta salah satu kepala kerbau. Dan mungkin Bapak Ibu semua dari Aspi Banten yang di sini, yang mungkin punya kelebihan indra keenam atau indra keberapa, mungkin dari depan tadi sudah disambut dengan beliaunya dan beberapa beliau yang memang asli yang ada di sini dari tahun 1861 sampai sekarang pun masih ada di situ semua. Karena dulu kalau kita mau posisinya mau ada kayak acara penggilingan atau musim tebu habis panen gitu ya. Ya, habis panen mau musim tebu gitu. Ya. Posisinya mereka akan di sembelihkan kerbaunya. Berapa ekor, Mas? 1 sampai 1. Sampai sekarang masih ya kalau yang di Iya. Sebentar saya tinggal dulu ya, Bapak. Mungkin ada tamu sebentar, Ki. ini dari Ya, paling bapaknya salah satu yang mau menjelaskan. Kalau sekarang ini kita posisinya berada di yang mana? Tengah ini. Gedung ini. Iya, yang itu. Oh, yang itu. Iya, yang ini. Luas Tapi gedung ini udah nggak ada dong. Yang ini di depan tadi. Depan tadi. Oh, iya. Oh, posisi yang sekarang ini. Iya, ini samping. posisi kita sekarang itu dari sini nih. Iya, di samping. Tapi Berarti belakangnya ini udah buat udah serbaguna. menggusur, udah gusur semua ya tadi perumahan ya. Tadi itu perumahan, jadi kekurangan tebu, makanya pabriknya tutup. Pabriknya apa namanya, penghasil kebun.
Tapi kayak